Lihatlah betapa gilanya Messi di putaran menuju final MLS ini. Dirinya yang sudah cetak gol dan assist masih saja terus bermain begitu buas, ganas, dan haus untuk menambah gol bagi Inter Miami. Bahkan Messi yang biasanya hanya banyak dia mengamati saat lawan menyerang, kemarin dirinya ikut mengepres lawan, mengejar aliran bola maupun merebut bola dari kaki lawan. Messi juga beberapa kali terlihat menginstruksi rekan-rekan setimnya dalam melakukan serangan. Dan disinilah letak kepemimpinan Messi yang secara tidak langsung mengganti peran pelatih di atas lapangan. Meski sudah menang telak, Messi terus bermain agresif dan terus berikan umpan manja ke teman-temannya. Messi, porque cada vez que jogava contra ele, obrigava-me a pensar muito. Yeah! Mourinho masih sebut Messi yang terbaik. De Bruyne, Modric, dan Vitinha bahkan tidak masuk daftar. Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai siapa playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola menjadi viral. Meski sudah bertahun-tahun melatih dan menyaksikan generasi demi generasi gelandang kreatif lahir, mantan pelatih Real Madrid, Inter Milan, Chelsea, dan Manchester United itu tetap konsisten menyebut satu nama, Lionel Messi. Dalam daftar versi Mourinho, tidak ada Kevin De Bruyne, Luka Modric, ataupun Vitinha yang sedang naik daun. Ketiganya adalah gelandang kreatif modern yang dipuji karena visi, akurasi umpan, serta kemampuan mengontrol tempo permainan. Namun bagi Mourinho, standar tertinggi playmaker masih berdiri tegak atas nama Messi. Mourinho beberapa kali menegaskan bahwa Messi bukan sekadar penyerang atau gelandang. Ia adalah fungsi dalam sepak bola, sesuatu yang tidak bisa direplikasi. Meski secara posisi Messi jarang ditempatkan sebagai playmaker klasik seperti nomor 10 tradisional, ia menjalankan peran itu lebih efektif dibanding siapapun. Statistik pun memperkuat opini Mourinho. Messi sekarang telah menembus 404 assist, menyamai rekor Ferenc Puskás sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah sepak bola. Yang menarik, catatan assist itu bukan berasal dari satu liga atau satu taktik, melainkan konsisten dilakukan di La Liga, Liga Champions, Copa America, Piala Dunia, hingga MLS. Banyak penggemar yang bertanya-tanya mengapa Mourinho tidak menyebut Kevin De Bruyne, Luka Modric, atau bahkan Vitinha dalam jajaran teratas. Tiga nama ini dikenal sebagai pengatur permainan modern dengan kualitas teknik tingkat tinggi. Namun bagi Mourinho, standar tertinggi playmaker masih berdiri tegak atas nama Messi. Mourinho beberapa kali menegaskan bahwa Messi bukan sekadar penyerang atau gelandang. Ia adalah fungsi dalam sepak bola, sesuatu yang tidak bisa direplikasi. Meski secara posisi Messi jarang ditempatkan sebagai playmaker klasik seperti nomor 10 tradisional, ia menjalankan peran itu lebih efektif dibanding siapapun. Statistik pun memperkuat opini Mourinho. Messi sekarang telah menembus 404 assist, menyamai rekor Ferenc Puskás sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah sepak bola. Yang menarik, catatan assist itu bukan berasal dari satu liga atau satu taktik, melainkan konsisten dilakukan di La Liga, Liga Champions, Copa America, Piala Dunia, hingga MLS. Banyak penggemar yang bertanya-tanya mengapa Mourinho tidak menyebut Kevin De Bruyne, Luka Modric, atau bahkan Vitinha dalam jajaran teratas. Tiga nama ini dikenal sebagai pengatur permainan modern dengan kualitas teknik tingkat tinggi. Namun jawaban Mourinho selalu jelas, playmaker terbaik adalah mereka yang mengubah permainan bukan hanya menjalankannya. Menurut Mourinho, De Bruyne adalah pelayan peluang terbaik dalam sepak bola modern. Modric adalah pengatur tempo paling elegan dalam 2 dekade terakhir. Vitinha adalah gelandang masa depan dengan kecerdasan luar biasa. Namun ketiganya tetap belum menyentuh level pengubah realitas seperti Messi. Messi tidak hanya membuat assist, ia mengubah taktik lawan, memaksa perubahan formasi, dan mendikte permainan hanya dengan keberadaannya di lapangan. Inilah alasan utama Mourinho menempatkan Messi di atas para maestro gelandang tersebut. Menariknya, sekalipun dianggap sebagai playmaker terbaik, Messi juga membawa identitas lain yang sama kuatnya, pembunuh di depan gawang. Messi bukan playmaker yang hanya berdiri di belakang striker. Ia adalah playmaker yang menjadi top skor La Liga sepanjang masa, top skor Barcelona, top skor internasional Amerika Selatan, dan salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Champions League.
Baru-baru ini saja, saat Inter Miami menghancurkan FC Cincinnati dengan skor 4-0, Messi mencetak gol pembuka, memberi 3 assist, dan menjadi aktor utama di setiap serangan Miami. Ia menciptakan peluang dan mengeksekusi peluang dengan standar yang sama tingginya. Inilah kombinasi yang tidak dimiliki playmaker lain. Zidane kreator jenius namun bukan pencetak gol produktif. Modric jenderal lini tengah namun tidak fokus mencetak gol. De Bruyne raja assist namun tidak memiliki ritme mencetak gol masif. Iniesta magis namun bukan finisher utama. Messi adalah satu-satunya yang menjalankan dua posisi elit secara bersamaan. Playmaker terbaik dan finisher mematikan. Mengapa Messi tetap dianggap yang terbaik oleh banyak legenda? Beberapa alasan yang sering muncul dalam analisis legenda dan pelatih. Visi permainan dan IQ yang cerdas. Messi membaca permainan seperti komputer. Kreativitas tanpa batas. Umpan vertikal, diagonal, chip, through pass semuanya dilakukan tanpa basis fisik berlebih. Efisiensi tinggi. Playmaker lain butuh banyak sentuhan. Messi sering menyelesaikan aksi hanya dengan 2 sentuhan. Produktivitas ganda. Tidak ada pemain dalam sejarah yang memiliki kombinasi gol plus assist sebesar Messi. Pengaruh terhadap tim. Kehadirannya mengubah seluruh dinamika permainan. Inilah alasan utama Mourinho menempatkan Messi di atas para maestro gelandang tersebut. Pada akhirnya, pernyataan Mourinho hanya menguatkan narasi besar yang sudah lama berkembang. Messi tidak dibatasi oleh posisi. Ia memecahkan definisinya. Ia adalah playmaker sepanjang masa, pencetak gol kelas dunia, pengatur ritme permainan, pemecah kebuntuan, dan pemimpin serangan. Sementara pemain seperti De Bruyne, Modric, dan Vitinha hebat dalam spesialisasi mereka, Messi berada di kelas berbeda. Kelas yang memadukan kreativitas seorang gelandang dan naluri mematikan seorang penyerang. Dan selama ia masih aktif, sangat sulit mencari sosok yang bisa menyamai kombinasi unik tersebut. Lionel Messi kini sudah menyamai rekor sepanjang masa Ferenc Puskás usai mencetak 3 assist dalam laga vs Cincinnati di MLS. La Pulga sudah mencetak 404 assist selama karirnya dan masih bisa terus bertambah. Dengan tambahan 1 gol tersebut, Messi mengukuhkan diri sebagai top skor playoff MLS 2025 dengan 6 gol. Unggul 1 gol dari rekan setimnya sendiri, Tadeo Allende. Messi mencetak 6 golnya dari 4 penampilan bersama Inter Miami di playoff MLS 2025 sejauh ini, termasuk 5 gol ke gawang Nashville SC yang 2 kali dikalahkan Inter Miami di babak sebelumnya. Dalam format best of 3, selain memimpin daftar top skor playoff MLS 2025, Messi sebelumnya juga sudah menyabet predikat top skor MLS 2025 di musim reguler. Mega bintang asal Argentina itu mencetak 29 gol. Peluang terdekat Messi untuk menambah pundi assist terbuka saat Inter Miami menantang New York City dalam final wilayah timur. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada 29 November mendatang. Messi sendiri belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa meski sudah berusia 38 tahun. Tahun 2025 menjadi musim tergacor Messi semenjak berseragam Inter Miami. Dengan torehan 29 gol, dia menyabet predikat top skor musim reguler MLS. Jika ditotal, Messi mengumpulkan 43 gol di semua ajang tahun ini. Usia yang sudah menua terbukti tidak menurunkan produktivitas Messi. Ya, itu tadi ulasan lengkap mengenai sang legenda yang ditakdirkan untuk mengukir rekor-rekor yang mungkin mustahil ditaklukkan oleh pemain lain. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.